Jadi ibu-ibu ya tadi udah kita diskusikan ya Bu ya. Jadi kita tarik kesimpulannya ya Bu ya. Nah di sini ada kesimpulannya sudah ada tertera di sini ya Bu ya. Nah ibu yang berapa Bu? Berapa bulan Bu hamilnya? Ini di bulan kedua, Pak. Bulan kedua. Nah buat ibu yang mungkin ibu nggak hamil gitu. Menantu saya sedang hamil. Oh, Pak. menantu ibu sedang hamil gitu. Nanti bisa lah ibu apa yang kita diskusikan hari ini nanti bisa dikasih tahu sama menantu ibu ya Bu ya. Iya, Pak. Oke, jadi kesimpulan yang pertama itu adalah ibu hamil makan makanan yang bergizi seimbang ya Bu ya. Jadi buat ibu ya nanti selama kehamilan ini makanlah seperti kata orang 4 sehat 5 sempurna gitu ya Bu ya. Dimana situ ada nasi, baru sayur-sayuran, buah juga penting ya Bu ya. Ya Bu ya. Oke. Yang kedua adalah ibu hamil harus memeriksakan ke puskesmas minimal 4 kali selama kehamilan. Ya. Sebenarnya kalau setiap hari pun bisa Bu. Ya, tapi di sini kan minimal 4 kali gitu ya. Kalau setiap hari pun juga nggak apa-apa, lebih bagus lagi ya Bu ya. Oke, jadi di sini tadi yang pembahasan kita ibu hamil periksa ke puskesmas. Nah ibu coba berapa kali Bu? Dan kan 4 kali tuh. Nah trimester pertama itu bulan berapa aja Bu? Bulan 1 sampai bulan 3, Pak. Tadi Bapak bilang. Oke, kalau trimester kedua? Itu bulan 4 sampai bulan 6, Pak. Oke, kalau trimester ketiga? Trimester 3, 7, 8, 9. Oke, 8, 9 ya Bu ya. Kalau trimester pertama itu berapa kali Bu? Minimal 1 kali Bapak bilang, Minimal Pak. 1 kali. Trimester kedua? Trimester kedua juga 1 kali, Bapak bilang. 1 kali. Kalau trimester ketiga? Itu 2 kali minimal. Oke, berarti Ibu udah paham lah ya Bu ya. Jadi nanti bisa nanti ya Bu ya datang ke puskesmas, lihat bulannya juga ya Bu ya. Oke. Nah, kita masuk ke kesimpulan ketiga ya Bu ya. Nah, kesimpulan ketiga ini adalah konsumsi TTD setiap hari selama kehamilan. Apa itu TTD? Tablet tambah darah, Pak. Tablet tambah darah. Nah, berapa hari Bu? Setiap hari. Setiap hari. Saya juga ada konsumsi tuh, Pak. Oke, Yang merah-merah kecil-kecil. Digunakan pada Kalau bisa sih malam hari. malam hari ya. Oke. Baru kita masuk ke kesimpulan yang keempat Bu. Dimana kesimpulan keempat itu apa Bu? Ibu hamil harus melahirkan di fasilitas kesehatan dan dibantu tenaga kesehatan. Ini maksudnya adalah kalau bisa ibu yang lagi hamil ya kalau bisa konsultasi ke dokter. Ya, memang sekarang lagi kondisinya lagi COVID gitu, tapi tetap ibu harus konsultasikan. Ya entah dari apa kata dokternya, apakah bisa nanti melahirkan di rumah dengan bantuan tenaga medis ya, seperti dokter atau bidan atau kayak mana, nanti cobalah konsultasikan dengan dokter yang lebih mengerti ya Bu ya. Paham ya Bu ya. Oke. Baru masuk ke yang kelima ya. Kesimpulan kelima adalah lakukan inisiasi menyusui dini saat bayi baru lahir ya Bu ya. Ini maksudnya adalah pada saat bayi itu baru lahir ya kalau bisa langsung diberikan ASI Bu ya. Karena apa? Karena ASI yang pertama kali itu adalah yang itu sama kolostrum yang namanya kolostrum Bu. Itu kata di medisnya itu adalah ASI yang paling bagus karena itu akan memperkuat imun si anak Ibu ya. Jadi kalau bisa langsung diberikan apa Bu? Langsung diberikan ASI pertama, Pak. iya, Kolostrum. Ibu ya. Oke, ini sama aja tadi ya. Ini sama ya kesimpulan ke-6 juga. Nah, kesimpulan yang ketujuh ya, beri ASI saja selama 6 bulan. Ya, berarti ASI saja selama 6 bulan. Oh, ini yang namanya eksklusif itu tadi ya, Pak? Iya, ya Bu ya. Nah, nanti setelah lewat 6 bulan ya itu ada namanya empasi. Ya, makanan apa tadi? Pendamping ASI, Pak. Nah, makanan pendamping ASI. Nah, di situ Ibu udah bisa lah kombinasikan ya nasi, enggak bukan nasi, bubur. Ya, bubur, baru apa lagi Bu? Yang Ibu tahu? Sayur, ikan. Sayur, tapi digiling ya Bu ya, digiling ya. Oke. Baru lanjut ke
Yang kesimpulan ke-8, periksakan kesehatan ibu dan anak setelah melahirkan. Ya, maksudnya ini ya setelah ibu melahirkan, ya kalau bisa ibu tetap harus konsultasi sama dokter. Ya kan dokter kan tahu, misalnya kan ada masalah entah di ibunya atau si anaknya gitu. Jadi tetap harus konsultasikan ke dokter biar lebih bagus lagi nanti tumbuh kembang si anak, ibu ya. Oke, kesimpulan ke-9, gunakan bantuan PK dan BPNT untuk membeli beras, telur, dan minyak. Ya, gunakan uang PK untuk menambah asupan protein, ikan, tempe, tahu, ayam. Nah, Bu, ibu di sini udah dapat BPNT kan, Bu? Udah Pak. Ibu? Pak. Dapat ya. Apa aja, Bu? Kalau ibu ngambilnya di mana, Bu? Ambil di warung Pak. Di warung. Ibu ngambilnya di agen briling atau warung? Di warung. Di warung juga. Nah, di warung ibu dikasih apa, Bu? Ada beras Pak, Ya. ada telur, Ah, terus ada ayamnya Pak. oke. Jadi kalau kita datangnya sudah kesiangan Pak, diganti itu nanti Pak. Apakah kentang, apakah wortel, apakah ikan, begitu Pak. Ganti-gantian dia menunya Pak. Oke. Sama ibu juga atau beda, Bu? Sama Pak. Dapat beras juga. Ah. Dapat apa lagi, Bu? Telur dikasih. Iya, dikasih. Berapa butir, Bu? 15. Ya, Iya. segitulah ya. Oke, jadi berarti udah itu dipergunakan lah ya, Bu ya. Karena pun udah Ibu dapat BPNT pun dapat beras, telur, dan minyak. Berarti kan Ibu kan sudah gizinya udah ini ya, proteinnya juga untuk ibu dan anaknya bagus gitu ya. Nah, baru yang terakhir adalah buat kartu keluarga. Ini paling penting juga ya, Bu ya. Ini jangan, kadang banyak sekali orang sepele dengan ini. Ya, kalau bisa nanti setelah anaknya lahir langsung dimasukkan ke kartu keluarga Ibu ya. Baru nanti kan ibu nanti akan dapat KIA juga ya. Nanti setelah ibu dapat kakak, nanti ibu bisa ngurus KIS. Apa, Bu, KIS? Kartu Indonesia Sehat. Nah, kartu Indonesia Sehat ya, itu sangat penting juga, Bu, nanti buat ibu sama anak nanti ke depannya juga ya. Nanti kalau bila ada apa-apa kan bisa dipergunakan KIS-nya gitu. Nah, kalau ibu nggak ngurus kartu keluarga, ibu nggak akan bisa dapat KIS, karena dasar untuk kita kan di administrasi ini kan kita harus memulai dari kartu keluarga gitu ya. Jadi itu memang paling penting juga ya, Bu ya. Oke, jadi hari ini itu aja. Ada yang mau ditanya, Bu? Oke. Nanti kalau pengurusan KIS-nya, kalau anak saya sudah lahir, saya minta tolong ya Pak ya. Oke, bisa ya. Nanti saya akan bantu ibu. Nanti kapan aja saya standby, Bu. Telepon saya, Ibu ya. Makasih ya Pak. Oke, ada lagi pertanyaannya? Habis Pak. Habis. Oke, jadi sebelum kita balik, kita berdoa dulu. Oke, berdoa selesai. Oke, hati-hati di jalan pulang ya, Bu ya. Sampaikan salam buat suami dan anak-anak juga ya, Bu ya. Sampai jumpa di besok ya, Bu ya. Oke, terima kasih.